Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Puja dan puji syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat fardu zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi wa ya Habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini menjelang iqamah waktu salat fardu zuhur ini berkumandang, kita mengkupas satu buah hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabul aiman wan nadhur, dalam kitab daripada sumpah dan nazar, janji dan nazar, di dalam bab nazar pada taat. Hadis daripada haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Malik an Talhah bin Abdul Malik an Qasim an Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ni daripada Abu Nuaim, menceritakan kepada kami Abu Nuaim, kata Imam Bukhari, menceritakan kepada kami Malik an Talhah ibn Abdul Malik an Qasim, daripada Qasim an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Apa bunyi hadis? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal man nadhara ay yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sih. Ini tentang nazar. Nazar ni ibadah orang yang kikir, kata ulama fiqih. Orang yang kalau dia bernazar tu tanda orang tu kikir dalam ibadah. Baru dia melaksanakan ibadah tu karena ada nazar. Maka nazar ini dibolehkan pada sesuatu ibadah, tapi ibadahnya ghairi wajibah, tidak ibadah yang wajib. Kalau pada ibadah yang wajib, maka nazar tak boleh. Apa contoh umpamanya? Kalau seandainya anak saya lulus CPNS, maka saya akan solat zuhur. Ini tak sah ni nazar ni. Kenapa? Solat zuhur wajib. Baik dia lulus anaknya atau tak lulus anaknya CPNS, yang solat zuhur tetap wajib. Jadi sahkah nazar? Tak sah nazar. Nazar boleh pada syai'un fihi ibadah. Begitu dalam ibarahnya kitab I'anatul Talibin. Sesuatu yang ada nilai ibadah. Kalau tak ada nilai ibadah, maka tak sah dan tak boleh nazar. Apa contoh yang tak ada nilai ibadah? Ya, mungkin sekadar contohnya dalam I'anah itu disebutkan jilid 4 itu, kalau seandainya anak aku sehat, maka aku akan menyembelih kambing. Menyembelih kambing ibadah enggak? Enggak, menyembelih biasa. Tapi kalau dia tambahkan umpamanya, seandainya anak aku sehat, aku akan sembelih kambing dan aku ajak anak yatim untuk memakannya, baru ibadah. Kenapa? Mengajak makan orang adalah ibadah. Maka hati-hati.
Ibadah nazar ibadahnya orang yang kikir. Kalau dia tidak melakukan nazar, maka dia tidak melakukan ibadah. Maka oleh kerana itu, nazar boleh kepada ibadah mandub, boleh kepada ibadah yang sunnah. Apa contohnya? Kalau anak saya lulus CPNS, saya akan merutinkan puasa Senin Khamis selama 1 tahun. Boleh nazar? Boleh. Kenapa? Karena puasa Senin Khamis puasanya sunnah. Kenapa disebut dengan ibadahnya orang yang kikir? Karena kalau tidak bernazar, dia takkan pernah puasa Senin Khamis. Begitu parahnya dia. Takkan pernah dia berpuasa Senin Khamis kalau dia tidak bernazar. Maka oleh karena itu, nazar tadi itu ibadah ya. Puasa ibadah daripada ibadahnya orang yang kikir. Maka apa kata Nabi SAW? Qal man nadhara, siapa yang bernazar. Nazar ni berjanji. Dalam mazhab Syafi'i, nazar tu mesti dengan tayaqunan wa talaffuzan, mesti dengan dilafazkan dan diyakini. Anakku nanti kalau lulus CPNS, aku akan berangkat umrah, wajib bagiku untuk umrah, atau aku bernazar untuk melaksanakan umrah kalau lulus anakku CPNS. Ini hukum yang seperti ini wajib melaksanakannya. Kenapa? Karena dia melaksanakan nazar, dilafazkan dan diniatkan. Wa man nadhara, dan siapa yang bernazar, nazar yang berjanji dia, ayyuti Allah, bahwa dia bernazar untuk mentaati Allah, atau yang di dalamnya ada taat kepada Allah, falyuti'hu, maka hendaklah dia mentaati Allah. Maksudnya nazar tu boleh kepada sesuatu yang ada nilai ibadahnya dan ketaatan kepada Allah. Tapi kalau ada unsur-unsur dosa, unsur-unsur syirik di dalam nazar, maka tak boleh. Maka disambung oleh Nabi, wa man nazara ayya'siyahu fala ya'sih, dan siapa yang bernazar bahawa bermaksiat ia kepada Allah, fala ya'sihi, maka jangan ia maksiatkan Allah. Maksudnya, kalau ada kita nazar, tapi nazar tadi di dalamnya ada dosa, maka jangan kita melakukan nazar itu. Dan nazar itu pun tidak terangkat dan tidak dibolehkan. Apa contohnya? Contoh, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripadanya. Ada seorang nenek, dah berusaha mengobati cucunya, kemana-mana dia obati cucunya. Pergi ke sini, kata orang di sini bagus juga, kata orang tidak juga, belum juga Allah takdirkan cucunya ini sembuh, sehat. Ada satu orang yang menunjukkan, nek, kalau ingin cepat agar cucu nenek ni sembuh, mudah saja, bernazar. Apa nazarnya? Buat nazar, kalau seandainya cucu aku ini sembuh daripada sakitnya, bernazarlah nenek minum khamar. Minum tuak. Bernazar. Itu kan sesuatu yang maksiat itu. Minum khamar maksiat itu. Bukan tak pun sampai mabuk, seteguk pun kita minum, haram hukumnya. Wa qaliluhu wa kathiruhu sawa, banyaknya dan sedikitnya sama hukumnya. Tak boleh. Oh gitu ya, iya. Dibaca pula lah nazar oleh nenek ni. Kalau anakku, kalau cucuku besok sembuh, cucuku besok sehat, maka aku bernazar meminum khamar. Tiba-tiba sehat cucunya tadi, sembuh cucunya tadi. Bagaimana hukum meminum khamar tadi? Wajib tak dia? Atau tak boleh dia minum khamar? Maka inilah maksud hadis wa iyya'isallah. Dan jika ada nazar itu bermaksiat kepada Allah, fala yu'sih, dan jangan ia lakukan maksiat itu kepada Allah, dan nazar dia pun batal. Nazar itu tak dianggap nazar itu kalau seperti itu. Sama dengan kisah yang dinukilkan di dalam Majalis Saniyah atau dalam kitab apa itu disebutkan, ada seorang nenek yang dia bernazar. Apa nazarnya? Kalau sembuh anaknya, dia bernazar untuk meminum, kencing anjing. Baulul kilab katanya. Baul kencing. Kal itu bahasa Arabnya anjing. Jadi lama-lama Allah takdirkan sembuh anaknya tadi. Datanglah dia, bingung dia macam mana nak meminum kencing anjing. Nak ditampung kencing anjing, macam mana nak mencarinya? Akhirnya bertanya dia kepada orang yang alim. Kata orang yang alim ni mudah saja. Apa? Ingin juga mengerjakan? Iya. Tapi kata orang alim ni, itu tak perlu ibu kerjakan. Kenapa? Karena itu sudah maksiat. Kencing anjing ni haram, najis, tak boleh dilakukan.
tapi saya ingin membayarnya juga. Oh baik, tak apa-apa. Katanya wa antashraba, bahwa minumlah air hujan yang jatuh daripada atap rumah orang yang tidak solat di dalamnya. Jadi kalau ada rumah, dalam rumah tadi tak ada orang solat di dalamnya, atau ada tapi tak banyak orang yang salat di dalamnya, maka tampunglah air cucuran hujan dari atap rumah orang tu sudah sama meminum air kencing anjing. Begitu dia. Jadi wajib tak wajib kita melaksanakannya, karena itu suatu maksiat. Tapi kalau ingin juga minumlah seperti itu. Apa hikmahnya? Jadi hikmahnya orang yang di dalam itulah sama jo maaf anjing itu. Maka oleh karena itu hadis ini menjelaskan fala ya'sillah, jangan maksiatkan Allah. Siapa yang ia bernazar untuk ketaatan kepada Allah, falyuti', kerjakan, taati Allah. Dan apabila di dalam nazar itu ada maksiat, fala yu'sihi, maka jangan ia maksiat kepada Allah. Contoh satu lagi, ada orang yang bernazar, seandainya anak aku dapat pekerjaan lulus CPNS, maka aku akan salat zuhur 3 rakaat, kata dia umpama. Ini ada maksiat zuhur 4 rakaat. Dia jadikan 3 atau 5 rakaat. Ini maksiat ini. Hal-hal yang seperti itu fala yu'sihlah, jangan ia maksiatkan Allahu Rabbun Jalla Jalaluh. Maka inilah kajian hadis kita pada hari ini. Intinya bernazar itu dibolehkan, tapi nazar itu termasuk ibadahnya orang yang kikir. Dan mudah-mudahan kita walaupun tidak dalam keadaan bernazar, kita pun tetap bisa melakukan, dan Allah beri peluang untuk melakukan amalan-amalan saleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.